Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, baik yang di tempat kerja, di jalan, di rumah, maupun di manapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak berlimpah barokah. Ya. Sehat pikirnya, sehat badannya, sehat kantongnya. Amin ya Rabbal Alamin ya. Baik, pada pagi hari ini kita bersama-sama berdoa ya. Mari kita sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-taqwil. Siapkan mental kita, fisik kita, mindset kita untuk selalu tumbuh, untuk selalu berpikir sukses, berpikir bisa bersama Allah pasti bisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah, ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas
Ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan shalihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya yang akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah. Kami hanya orang-orang yang hanya berharap pada Allah. Hasbunallah. Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini, yang indah ini, saya ingin menyampaikan pentingnya kita menjadi kekasih Allah. Semoga kita bisa menjadi kekasih Allah, atau semoga kita termasuk orang yang dikasih, mendapatkan kasih sayang sama Allah, mendapatkan kasih sayang sama Allah. Semoga kita menjadi orang yang terpilih menjadi kekasih Allah atau kasih sayang Allah. Wah, ini kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, ya bagaimana rasanya? Pasti tentunya bahagia, ya, bahagia, senang, ya. Kalau kita menjadi kekasihnya orang-orang yang terkenal gitu aja senang luar biasa. Ada orang yang menjadi kekasihnya artis, wah viral, terkenal, viral, dan followernya langsung luar biasa. Ini baru artis, belum lagi nanti menjadi kekasih pejabat, ya. Pasti nanti mereka hidupnya akan mulia. Apalagi ini bukan pejabat, bukan artis, bukan presiden, tapi pencipta alam semesta, penguasa alam semesta, pemilik alam semesta. Ya, bagaimana ini? Apapun dia punya, kekuatan apapun dia miliki, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan apapun mereka, karena mereka memiliki segalanya. Ya, tentunya kita semua berharap, ya. Kita semua berharap kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, pencipta alam semesta, raja dari segala raja. Maka manusia kita yang memiliki atau dipilih sama Allah menjadi kekasih Allah, tentunya mereka yaitu orang-orang yang istimewa, memiliki atau mereka memiliki keistimewaan. Maka untuk menjadi kekasih Allah, salah satu syaratnya adalah menjadi kekasih Allah, yaitu tentunya kita harus lebih sering menyebut kekasihnya, memanggil-manggil atau menyebut-nyebut atau mengingat-ingat kekasihnya. Ya, selalu mengingat. Kita kalau senang kepada segala sesuatu, pasti sepanjang hari kita mau makan ingat kasih, mau minum ingat kekasih, mau jalan ingat kasih, ke kamar mandi pun ingat kekasih, mau ya mau kemana pun, mau pegang HP ingat kekasih, ya mau tidur ingat kekasih. Ya, ini semoga itu salah satu ciri-ciri, ya. Dan nanti masih ada ciri-ciri yang lain, ya. Di antaranya adalah hidupnya. Tentunya hidupnya akan selalu bahagia. Orang yang kasmaran, orang yang memiliki kekasih itu hidupnya selalu bahagia, tenang, dan hidupnya pasti, ya, bahagia, ya, bahagia, bahagia terus, ya, bahagia, tenang, ya, karena kekasihnya tidak membutuhkan apapun, ya, tidak membutuhkan harta benda apapun. Hanya yang dibutuhkan yaitu menyebut-nyebutnya itu kekasihnya, yaitu hanya kita membutuhkan berdoa. Kita hanya berdoa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu syaratnya. Tentunya kalau kita sudah menjadi kekasih Allah, kekasihnya, kalau kita sudah dekat dengan kekasih itu, tentunya yang menjadi hajat kita, yang menjadi kepentingan kita, keperluan kita akan cepat sekali tercapai, terkabul, ya. Karena kita dekat hubungan, dan mungkin bahkan kita tanpa berdoa pun, tanpa minta pun, karena mereka Allah menjadi kekasih kita atau kekasih siapapun, ya, mereka pasti akan memahami, dia melihat apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, dan pasti nanti akan memberikan tanpa harus meminta. Itu salah satu
keutamaan kalau kita menjadi kekasih, dan kekasihnya tidak salah, yaitu penguasa alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka dasarnya apa kita bisa menjadi kekasih Allah? Diterangkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi kalau kita ingin kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah siapa? Ikutilah Allah. Niscaya Allah akan mencintai kita. Ya. Jadi Allah, kalau kita mencintai Allah, syaratnya kita mencintai, syaratnya kita mengikuti perintah Allah, dan Allah juga akan membalas cinta kita, cinta kalian. Ya, jadi kita tidak bertepuk sebelah tangan ya. Pastinya itu demikian. Dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ayat tadi menjelaskan bahwa untuk menjadi kekasih Allah kita harus mengikuti ajarannya, ajaran Nabi besar Muhammad SAW, mengikuti sunnahnya, dan meneladani perilaku beliau. Nah, inilah menunjukkan itu salah satu bentuk cara mencintai, bentuk cinta kita kepada Allah. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Hadis, Rasulullah SAW juga bersabda, ya, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Dan tidak ada sesuatu pun yang paling aku cintai daripada apa yang aku perintahkan kepada hambaku. Jadi Rasulullah tidak ada yang lebih, atau Allah tidak ada yang lebih dicintai selain daripada kepada hambanya yang taat melaksanakan perintahnya. Ini artinya di sini kedekatan Allah tergantung dari kedekatan hambanya itu sendiri. Bagaimana begitu kita mendekat, Allah semakin mendekat. Syaratnya kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, itu ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, ciri-ciri orang yang dicintai Allah yaitu hati dan pikirannya selalu mengingat Allah, tak pernah lepas darinya. Mereka setiap waktu bergantung kepada Allah, karena yakin semua yang terjadi ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang kekasih Allah terlihat tanda-tandanya, yakni yang hatinya sudah bulat ke Allah. Jadi tidak ada kesyirikan apa sedikit pun. Hatinya sudah bulat kepada Allah. Orang yang lahir batinnya tenang dan meneduhkan, karena ia sudah lepas dengan bergantung atau bersandar kepada makhluk, kepada selain Allah. Dia hanya bergantung kepada Allah. Sifat tenang yang dimaksud yaitu bukan tenang karena jaim, bukan tenang karena, ya kan ada orang yang tenang karena jaim, ya, atau bukan tenang karena biar dianggap tenang. Namun tenangnya itu karena sangat sibuk hatinya hanya mengingat Allah. Karena sibuk hatinya dengan zikrullah. Maka bagi yang demikian itu Allah SWT menenangkan. Akhirnya Allah juga menenangkan dirinya. Tambah lagi mereka mendekatkan diri, maka Allah pun juga menenangkan dirinya. Contohnya sebagai contoh seseorang yang aktif berdagang contohnya. Walaupun aktif bekerja ataupun aktif berdagang atau aktif beraktivitas atau aktif bekerja di kantor, tetapi pekerja tadi atau pedagang tadi tersebut sudah tak memikirkan untung atau rugi, sudah tidak memikirkan berapapun gaji, sudah tidak memikirkan yang lain. Dia fokus bekerja dan fokus, dia senantiasa lebih bersikap tenang karena ia yakin bahwa rezeki itu yang mengatur Allah.
rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Yang penting tugasnya saya bekerja dengan semaksimal mungkin, hasilnya diserahkan kepada Allah. Hasilnya itu adalah pemberian dari Allah. Itu orang yang hatinya sudah bulat terpaut dengan Allah. Seseorang yang mencintai Allah, yang jika diajak berbicara, diskusi, membicarakan segala sesuatu, atau apapun, memikirkan segala sesuatu, dalam urusan apapun, ia akan selalu mengaitkan pembicaraannya, mengaitkan diskusinya dengan Allah. Selalu mengaitkan pembicaraannya, mengaitkan diskusinya dengan Allah. Maka dalam hal ini mereka yang senantiasa menyebut asma Allah untuk bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Dia mendekatkan diri kepada Allah bukan biar dianggap alim, apa ya, so alim atau bagaimana ya. Tapi betul-betul karena dia hanya senantiasa menyebut nama Allah yang tulus di dalam hatinya, yang tahu hanya dirinya sendiri tanpa harus diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena ada kebulatan di dalam dirinya, ada keyakinan yang ada dalam dirinya bahwa semuanya adalah milik Allah dan atas kuasanya. Semua yang terjadi atas kuasanya, dan semua ini yaitu atas semua yang dia miliki yaitu atas pemberian dari Allah. Maka jika nanti teman-teman Bapak sekalian yang dirahmati Allah, jika ketemu dengan orang yang tenang, alim, tenang, dan hati-hati di dalam berbicara, tenang, nah itu yang demikian itu tanda kekasih Allah atau tanda mereka itu dekat sekali dengan Allah. Maka jika teman-teman dipertemukan dengan hamba Allah yang demikian, maka usahakan teman-teman semakin dekat, ya, semakin dengan beliau. Jangan jauh, dekatilah, karena yang demikian itu kebaikan itu akan menular, keyakinannya akan menular kepada kita. Diamnya, bicaranya, sikapnya, secara langsung ataupun tidak langsung dapat mengarahkan kita untuk semakin yakin, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga kita nanti akan meningkatkan ibadah kita, semakin meningkatkan ibadah, keimanan kita semakin semakin bulat, kita terhindar dari syirik, terhindar dari kebergantungan selain Allah, dan kita menjadi orang yang berbuat baik kepada sesama. Habluminallahnya tadi sudah terjaga, kebulatannya, imannya, terhindar dari syirik. Habluminannasnya kita menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Kemudian kita menjadi orang yang pandai bersyukur, tidak hanya memandang selalu di atas, kita selalu pandai bersyukur, lalu mensyukuri nikmat, ya, pandai bersyukur, dan kita menjadi orang yang sabar, tenang, ya, dan kita uh, kita menjadi orang yang bersyukur dan sabar, dan kita ingat. Kenapa ingat? Karena di Quran surat Ibrahim ayat 7 diterangkan, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Jadi yang ditambahkan, jadi dia yakin dengan bersyukur, setiap hari bersyukur, karena dia, ya, keyakinannya itu yang mengarahkan dirinya, hatinya untuk selalu bersyukur dan bersabar. Dan buahnya akhirnya apa? Menjadi pribadi-pribadi, perilakunya terjaga, tutur katanya terjaga, ya, ucapannya terjaga, perilaku baik, akhlaknya mulia. Dan inilah cerminan iman. Sebagaimana sabda Rasulullah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah, mari kita tingkatkan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberikan kepada kita petunjuk, kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan sebaik mungkin, dengan bersabar, bersyukur, dan selalu menambah keilmuan-keilmuan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita doakan Rasulullah
keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pemimpin kita, guru-guru kita, mulai guru PAUD, TK, SD sampai perguruan tinggi semuanya, atau guru-guru jalanan, siapapun yang telah ketemu kita, itulah guru-guru kita semuanya. Dan orang tua kita, wabil khusus orang tua kita, teman-teman sekalian, hajat teman-teman sekalian, siapapun hajat usaha-usaha kita, dan siapapun yang telah kita temui, kita doakan. Orang yang berbuat baik atau berbuat dolim, kita doakan semuanya. Semoga semuanya sukses. Semoga semuanya sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kok dilanjut? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما
أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم